Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam program TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Daniel Kristanto Gunawan yang terdapat dalam buku Teen for Christ. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema In His Time yang berdasar pada Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Bersama saya, Yosafat. Teens, sebelum kita masuk dalam permenungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas setiap kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bagaimana kami merasakan pemeliharaan Engkau melalui setiap kehidupan kami, melalui keluarga kami, melalui teman kami, melalui orang-orang di sekeliling kami. Ya Bapa, pada saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati kami, supaya apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan melalui firman-Mu, itu juga yang boleh menguatkan kami, itu juga yang boleh menjadi landasan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teens, yang menjadi pusat permenungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Teens, seorang anak mengamati kepompong yang menempel pada pohon. Kepompong itu sedang melalui proses menetas menjadi seekor kupu-kupu. Karena tidak sabar, anak tersebut memotong kepompong itu dengan gunting agar kupu-kupu bisa segera keluar. Namun ternyata setelah keluar, kupu-kupu tersebut tidak dapat terbang. Rupanya proses kupu-kupu yang perlahan keluar dari kepompong adalah bagian dari penguatan sayapnya. Nah, karena tindakan anak tersebut, sayap kupu-kupu ini tidak menjadi kuat untuk terbang. Teens, setiap hal memiliki proses dan waktunya tersendiri. Seperti jawaban Yesus terhadap permohonan para murid. Para murid memohon agar negara mereka yang terpecah dan dikuasai oleh kerajaan Romawi dapat dipulihkan. Namun Yesus menegaskan bahwa ada bagian yang merupakan kehendak Tuhan dan ada bagian juga yang menjadi tanggung jawab para murid. Para murid hanya perlu percaya pada waktu Tuhan yang tepat untuk menjawab permasalahan mereka. Meskipun begitu, Yesus menjanjikan penyertaan kuasa Tuhan yang akan menolong mereka menjalani hidup sebagai saksi di tengah masa yang belum pulih. Teens, mungkin kondisimu saat ini serupa dengan pergumulan para murid. Ada permohonan doamu yang belum terjawab oleh Tuhan. Tentu kamu ingin agar Tuhan segera menjawab doa-doa itu dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Namun, waktu dan kehendak Tuhan berbeda. Kamu mungkin belum memahami maksud Tuhan saat ini, tetapi percayalah bahwa waktu dan kehendaknya
selalu tepat dan selalu baik. Lalu bagaimana kita bisa bertahan dalam masa penantian di tengah permasalahan yang dihadapi? Tenang. Kita diberi kuasa Roh Kudus untuk menghadapi segala masalah yang belum terjawab ini, sekaligus juga meneguhkan iman dan pengharapan kepada waktu Tuhan yang tepat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami telah belajar akan firman-Mu, bagaimana kami belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Engkau. Banyak hal yang menjadi harapan kami, banyak hal yang menjadi permohonan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengarkan, bahwa Engkau akan menjawab, bahwa Engkau juga yang akan menyatakan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau juga yang tolong setiap kami, untuk kami juga boleh belajar untuk merendahkan hati kami, untuk belajar melihat bahwa kehendak Engkau nyata dan tepat juga selalu baik dalam kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah Engkau juga yang terus menolong setiap kehidupan kami di tengah pergumulan, di tengah permasalahan yang sedang kami hadapi. Biarlah Engkau juga yang campur tangan dalamnya. Ya Bapa, terima kasih atas setiap renungan, atas setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah ini juga yang boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke sahabat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.